Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Maharani Selvia. Saya dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1 semester 2. Saya dari Institut Idris Wiyata Husada Samarinda. Hari ini saya akan memberitahukan materi sistem pencernaan pada manusia. Yuk disimak. Oke, sebelum saya menjelaskan satu persatu sistem pencernaan pada manusia, saya memberitahukan apa sih itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu yaitu suatu sistem jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan melalui proses mekanik maupun kimiawi. Nah, sistem pencernaan itu terbagi menjadi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, saya akan menjelaskan organ-organ sistem pada pencernaan pada manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mulai dari rongga mulut. Nah, di rongga mulut itu kita mempunyai lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nah, yang pertama itu kita mempunyai lidah. Lidah itu mempunyai fungsi sebagai indera pengecap atau indera perasa. Nah, jadi lidah itu bisa untuk merasakan makanan. Jadi ada asam, asin, manis, dan pahit. Nah, itu kita rasakan pada lidah. Mengapa lidah itu bisa merasakan rasa makanan? Karena di permukaan lidah itu ada sel-sel kapiler lidah. Nah, yang dia itu bisa mempunyai sel-sel saraf. Nah, sel-sel saraf itu akan meneruskan rangsangan itu yang kita tangkap untuk dilanjutkan kepada otak. Nah, sehingga otak itu bisa menerjemahkan. Selanjutnya yang kedua itu ada gigi. Nah, di gigi itu ada 3 macam gigi. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri itu fungsinya untuk memotong, dan gigi taring itu berfungsi untuk menyobek makanan. Dan yang ketiga itu yang paling penting, gigi geraham itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelenjar ludah. Nah, fungsinya kelenjar ludah itu untuk membasahi makanan. Jadi makanan yang kita makan itu akan menjadi lebih lembab atau lebih kerasa basah sehingga dia mudah untuk ditelan. Nah, supaya juga makanannya itu tidak kering. Nah, selain itu di dalam kelenjar ludah itu ada mengandung enzim amilase. Nah, enzim amilase itu tugasnya untuk mencerna amilum menjadi glukosa. Nah, itu tadi penjelasan dari rongga mulut. Nah, setelah makanan itu masuk, dia akan memasuki ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu ada semacam tulang rawan yang berbentuk seperti cincin-cincin yang bisa merenggang dan bisa menyempit. Nah, di kerongkongan itu mempunyai gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Kemudian lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di bagian atas rongga perut dan di bagian bawah diafragma. Nah, dinding lambung sangat berlipat-lipat. Nah, itu berguna sebagai untuk mencerna makanan yang berasal dari kerongkongan. Oke, selanjutnya usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu usus duodenum, yaitu usus 12 jari. Yang kedua jejunum atau usus kosong. Yang ketiga itu ileum atau usus penyerapan. Nah, sebelumnya usus halus itu terbagi menjadi 2 mekanisme. Yang pertama itu mekanisme pencernaan secara kimiawi. Yang kedua, mekanisme penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan air sehingga menjadi padat.